Saudara, Laurentius adalah satu dari 7 diakon Roma yang mengabdi gereja pada abad kedua dan ketiga. Laurentius adalah diakon termuda, penuh bakat dan kesucian. Ibarat Stefanus bagi Yerusalem, begitu juga Laurentius bagi Roma. Ia adalah pelayan dan pengurus orang-orang miskin seluruh kota Roma, serentak sebagai pelayan Paus Sixtus II. Dia adalah pelayan altar sebagai diakon, pelayan orang-orang miskin para janda, pelayan di rumah Paus, dan juga pelayan membantu Paus dalam penggembalaan jiwa-jiwa. Ketika Paus Sixtus II ditangkap dan menerima kemartirannya, Laurentius mengikutinya dari belakang, minta ikut mengalami kemartiran bersama-sama. Sambil mengutip Yohanes 12 ayat 26, ia bermohon, "Bapa, izinkanlah aku sang pelayan mengalami kemartiran bersamamu. Tidak pantaslah imam agung dimartir tanpa diakonnya. Sebab di mana Tuanku berada, di situ sang pelayan harus berada." Paus Sixtus berkata, "Sabar anakku, kau masih harus mengurus orang-orang miskin. Nanti sesudah 3 hari, waktumu akan tiba." Benarlah, ketika ia pulang, dia sudah dinantikan oleh orang-orang miskin kota Roma. Seorang buta bergegas minta ditumpangi tangannya oleh Laurentius. Dan dengan sebuah tanda salib di dahinya, ia menjadi melihat kembali. 3 hari kemudian, ia ditangkap dan prefek Roma memaksa Laurentius menyerahkan seluruh harta karun milik gereja kepada pemimpin Roma. Laurentius mengumpulkan semua orang-orang miskin yang ada di kota Roma dan mengantarnya ke depan prefek Roma. Ia dianggap mengolok-olok prefek Roma, maka ia ditangkap dan dihukum mati. Ia disiksa, dicambuk, dipukul. Seorang algojo melihat seorang malaikat membasuh darah Laurentius dengan kain lenan putih. Algojo itu berseru, "Hai orang muda, segera, cepatlah, bangunlah dan baptislah saya." Lagi-lagi 1 jiwa diselamatkan Laurentius. Malam terakhir, algojo-algojo disuruh memanggang dia. Dengan api yang kecil, makin hari makin membesar. Sementara api membakar tubuhnya, api cintanya berkobar dan ia berdoa, "Tuhan, terima kasih, Engkau telah menuntun aku ke pintu surgamu." Saat tubuhnya semakin hangat, semakin masak dan matang, ia berkata kepada algojo, "Tolong diputarkan tubuhku, karena separuhnya sudah matang." Laurentius mempersembahkan kemartirannya, semoga kota Roma bertobat. Demikian ia mempersembahkan kehidupannya. Sambil berdoa, "Tuhan, terima kasih untuk kemartiran ini." Ia kemudian menyerahkan nyawanya sesudah mendengar suara dari langit, "Jangan takut, hai abdiku, aku menyertaimu." Saudara, setiakah kita mengikuti Kristus di mana saja ia berada? Seperti kata Laurentius, "Di mana Tuanku berada, abdinya juga harus berada." Atau kita sering berada di mana Tuhan tidak menghendaki kita berada? Setiakah kita memelihara, mengurus, peduli, melayani orang-orang miskin? Apakah orang miskin menjadi beban bagi kita? Di masa pandemi ini,
Apakah kita para imam, para diakon, seksi sosial paroki, sungguh peduli pada mereka yang sakit, mereka yang mengalami duka akibat COVID-19, mereka yang kehilangan pekerjaan dan nafkah sehari-hari, mereka yang tak mampu membayar uang pulsa, uang kuota setiap hari untuk anak-anaknya yang harus belajar dari rumah. Beranikah kita ambil bagian dalam kemartiran putih dengan kurban, pemberian diri, kedermawanan, pengorbanan barang, berani ambil tanggung jawab, menempuh karya-karya kemanusiaan konkret, walau tidak dengan penumpahan darah. Santo Laurentius, doakanlah kami, agar kami memiliki cinta dan peduli pada kaum miskin. Dan berilah kami iman membara seperti iman-Mu akan Allah. Dan berilah kami semangat berkorban tanpa takut. Santo Laurentius, doakanlah kami. Amin.